Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai mengidentifikasi ciri teks prosedur. Kompetensi dasarnya 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, baik itu cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Baik anak-anak hebat, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar dengan benar. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar dengan benar. Baik anak-anak hebat, apa teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu, baik melakukan kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Dalam teks prosedur ini, ada beberapa langkah-langkah atau tahapan yang perlu pembaca atau pemirsa lakukan sesuai dengan panduannya ya. Dan disajikan secara berurutan. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. A. Panduan langkah yang harus dilakukan. Jadi dalam teks prosedur ada beberapa panduan, ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang perlu pemirsa atau pembaca ikuti. Lalu bagian B, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Saya contohkan misalnya dalam aturan bahan. Dalam pembuatan 1 kg donat, yang dibutuhkan bahan-bahannya adalah misalnya ya 1 kg terigu, ada misalnya 2 telur ayam ya. Jadi aturannya sudah pasti ya. Lalu ada batasan dalam hal kegiatan, misalnya menggoreng ayam hingga menjadi warna kecoklatan. Jadi ada batasan-batasannya hingga kecoklatan, atau misalnya ya rebus mie hingga menjadi setengah matang. Nah, ada batasannya juga ya, jadi sampai setengah matang saja gitu. Lalu bagian C, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Sudah tentu dalam teks prosedur ini kan merupakan langkah-langkah atau tahapan dalam membuat sesuatu itu harus dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, ini bisa dinamakan sebagai tips. Lalu ciri bahasa yang digunakan. A. Kalimat perintah. Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya kalimat perintah misalnya ya, masukkanlah air sebanyak 1 gelas. Nah, itu kalimat perintah. Dalam teks prosedur ini seringkali kita menjumpai kalimat-kalimat perintah. Lalu yang bagian B, selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil yang maksimal. Misalnya saran itu ya, contoh kalimatnya seperti ini.
sebaiknya minumlah selagi hangat. Jadi menyarankan seseorang untuk meminum sewaktu hangat. Lalu ada larangan-larangan, misalnya jangan lupa mematikan kompor setelah selesai memasak. Lalu ada pula contoh jangan lupa memakai api yang kecil. Nah, itu kan ada larangannya ya, sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Kemudian penggunaan kata dengan ukuran akurat. Nah, seperti tadi saya bilang 1/4 kg tepung contohnya, jadi sudah ada ukuran yang akuratnya. Lalu misalnya diperlukannya 5 buah rimpang kunyit, jadi hanya perlu 5 buah saja. Lalu bagian D menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya rebus hingga menjadi bubur. Nah, rebus hingga menjadi bubur. Jadi kan ada batasannya. Merebusnya itu menjadi matang sempurna hingga menjadi bubur, lembek gitu ya. Lalu ada contoh lain, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, batasannya adalah melipat hanya bagian ujung kanannya saja ya. Kemudian jenis-jenis teks prosedur ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, prosedur menggunakan alat. Teks prosedur menggunakan alat adalah teks prosedur yang memandu pembaca untuk dapat memainkan alat atau menggunakan alat. Kemudian yang kedua, prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur membuat sesuatu adalah teks prosedur yang berisi langkah membuat suatu barang atau makanan. Hasil teks prosedur ini berupa produk. Nah, jadi ada barangnya ya, ada produknya yang dihasilkan. Teks prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur melakukan sesuatu adalah teks prosedur yang memandu pembaca untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya cara menari tortor. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang perlu pembaca ikuti. Untuk lebih memahami cara mengidentifikasi teks prosedur, maka di sini ada lembar kerja yang perlu kalian kerjakan atau kalian pahami. Daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi. Teks yang pertama tadi sudah ada ya, cara memainkan angklung. Lalu teks kedua yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Lalu yang ketiga adalah cara menari tortor. Lalu setelah itu diskusikan persamaan isi ketiga teks tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Jadi dalam teks prosedur itu ada penggunaan kalimat perintah atau saran atau larangan. Nah, dalam teks ke-1 kalian cari kalimat perintahnya apa saja. Kalau misalnya ada saran silahkan tulis, nah, kalau ada larangan juga ditulis.
Yang D, daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Nah, ukuran yang dimaksud adalah ukuran akurat dalam bahan ya. Misalnya dalam bahan pembuatan obat tradisional insomnia ada ukuran-ukuran yang perlu kalian catat atau tulis. Daftarlah kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Dalam hal ini, menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat ditandai oleh kata sehingga. Misalnya, gorenglah kerupuk hingga kecoklatan. Misalnya ya, seperti itu. Baik, anak-anak hebat, apakah sudah paham mengenai mengidentifikasi ciri teks prosedur? Ibu harap kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Dan untuk lembar kerja peserta didiknya, kalian lakukan